kelompok 5 dari mata kuliah periklanan akan mewawancarai WSN Advertising. Dari fakultas apa nih? Ilmu komunikasi. Oh, Ilkom. Iya. Tapi prodi humas. Abang bisa ceritakan bagaimana awal mula berdirinya iklan ini? Kalau awal mula berdirinya kan kebetulan saya karyawan baru nih Kak. Jadi kayak kurang tahu nih cerita awal berdirinya ini gitu. Cuman kalau untuk awal pertama kali berdiri itu 2000 berapa? 2010. Awalnya itu kan kita dari percetakan reklame. Nah baru-baru ini kita juga ada produk baru itu cutting laser. Itu mulainya itu sekitar tahun 2020 gitu Kak. Kalau untuk singkatnya, kalau untuk detailnya saya kurang paham karena saya kan baru. Nah. Terus seperti apa proses kerja dari awal hingga pelaksanaan kampanye iklan? Proses kerja apa dulu nih Kak? Ya kan soalnya di sini nih ada macam-macam bidang nih. Ada dari pembuatan neon box, pembuatan pagar, pembuatan spanduk atau stiker. Ini Kakak maunya yang mana? Iklan. Yang Iklan. kayak billboard Iya, gitu kayak Bang. billboard gitu. Oh berarti itu kan bagian konstruksi itu. Nah kalau untuk kerjanya itu kan pertama-tama tuh kita melalui order. Setelah di order nanti kita ke bagian desain. Ya. Setelah didesain nanti itu kita tanya dengan customer itu oke atau enggak gitu untuk pemasangan. Nah setelah dari bagian desain itu kita masuk ke deal-dealan harga. Setelah di deal-dealan harga kalau seandainya dari customer oke baru kita kerjakan gitu. Untuk pengerjaannya itu lebih kurang itu 14 hari kerja. Nah untuk pengerjaannya itu di workshop kita ada di sekitar 10 atau 15 ruko dari sini itu kira-kira. Baik. Siapa saja yang menjadi target pasar atau klien utama biro iklan? Kalau target pasar sih biasanya ya toko-toko sih Kak, toko-toko yang perlu atau misalnya toko-toko yang baru-baru bikin. Nah, kan itu perlu branding iklan tuh, kayak dibikinkan neon box atau bikinkan letter timbul. Biasanya sih targetnya di situ. Toko-toko baru gitu. Nah, toko-toko baru atau enggak bisa kita survei ke mall. Misalnya ada yang outlet yang baru. Nah, kita masukkan ke sana penawaran produk-produk kita apa aja, kita masukkan ke sana. Kalau seandainya dia oke, nanti paling dihubungin. Untuk target pasar sih kira-kira itu. Baik, apakah ada strategi khusus yang diterapkan agar tidak kalah saing dengan biro iklan lain? Kalau strategi khusus sih kita lebih menekankan di bagian kualitas ya Kak. Nah, untuk kualitas sama bagian pelayanan. Jadi kita setiap ada kayak kan tadi ini bidangnya di konstruksi neon box, letter timbul. Nah kita itu ada ngasih garansi ke customer gitu. Kalau seandainya neon box atau letter kita bermasalah dalam 1 atau 2 tahun kita kasih garansi. Ya intinya sih kalau strategi khusus nggak ada, cuman kita lebih mengedepankan kualitas. Baik, selanjutnya bagaimana proses kreatif dalam merancang kampanye iklan berskala besar? Berskala besar, kalau skala besar sih kayaknya kita belum ada ya Kak. Paling cuma Dari sosmed ada Bang? dari sosmed ada, untuk posting dari sosmed ada. Cuman sih untuk iklan sih kita baru itu, cuman sama ada juga untuk marketing jalan. Kayak mana tuh Bang? Nah, marketing jalan ya ada di bagian marketing itu kayak survei ke Pekanbaru kira-kira ada ruko atau yang apa yang baru gitu kan, ruko baru atau outlet baru, masukkan penawaran ke dalam outlet ya gitu. Apa saja strategis untuk membangun citra profesionalisme biro iklan di tengah persepsi yang kurang tepat? Persepsi yang kurang tepat itu kayak gimana Kak contohnya? Kayak banyaknya iklan sekarang itu nih Bang. Kan ibaratnya banyak persaingan nih di untuk billboard sendiri gitu kan, advertising gitu. Kalau untuk persaingan ya itu tadi Kak, kita lebih mengedepankan kualitas. Jadi citra branding profesionalnya itu dari kualitas gitu. Next.
apa saja peluang yang muncul seiring dengan transformasi digital dalam dunia periklanan? Peluang yang muncul ya mungkin kurang tahu juga sih ya Kak ya. Kalau untuk kita kan cuman branding untuk toko gitu kan, jadi iklan digital kita kan nggak main gitu. Itu sih nggak kira-kira. Kalau untuk iklan digital kurang tahu sih saya. Jadi belum Ada kepikiran sampai sana. Jadi tantangan apa yang paling signifikan dalam era digital saat ini, khususnya terkait teknologi atau data? Kalau tantangan sih mungkin untuk iklan digital ya kayak untuk konten, ide konten itu kan kadang macam-macam tuh. Di situ sih Kak tantangan kita. Sama dari kita kan di sini kebijakan perusahaan gitu nggak boleh ada musik, nggak boleh ada ini untuk bikin konten gitu. Ya, lebih ke aturan-aturan Islami lah. Jadi tantangan kita di situ, ide kita harus ekstra. Udah Bang, Udah? Oke. segitu aja Iya. wawancaranya. Lebih kurang saya mohon maaf. Makasih udah ngeluangin Iya, waktunya. sama-sama.